Selamat pagi, perkenalkan saya Imelda Sinaga, SIMM, MSHK, AKCA. Saat ini saya dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras dengan NUPTK 5353753654230093. Saya mempunyai tugas tambahan sebagai sekretaris di unit penjamin mutu. Pada kesempatan ini, saya memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampuh yaitu Sistem Informasi Akuntansi dengan memiliki bobot 3 SKS. Sistem pengajaran yang diberikan adalah berupa delivery, interaction, dan assessment. Delivery adalah ceramah dan diskusi, studi kasus untuk menambah wawasan, distribusi materi perkuliahan, referensi menggunakan buku cetak digital, serta jurnal penelitian dan pengabdian masyarakat. Untuk interaction, terjadi antara interaksi dosen dan mahasiswa, diskusi interaktif peer-to-peer mahasiswa, kemudian melihat pemahaman mahasiswa terhadap materi kuliah. Sedangkan assessment, pemberian tugas kepada mahasiswa, mengukur capaian perkuliahan dan kemampuan, serta penilaian secara objektif. Deskripsi mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi mempunyai kode AKTG 602 dengan SKS 3, semester 6 dengan konsentrasi auditing. Deskripsi RPS, materi perkuliahan ini mengkaji tinjauan menyeluruh konsep dasar sistem informasi akuntansi, blockchain, cloud computing, dan ERP, etika, fraud, dan pengendalian internal, sistem informasi audit, teknik dan metode perancangan sistem, database management system atau DBMS, siklus pendapatan terdiri dari penjualan dan penerimaan kas, siklus pengeluaran terdiri dari pembelian dan pengeluaran kas, siklus produksi, siklus sumber daya manusia, dan penggajian, dan terakhir adalah pengembangan sistem informasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari CPNK 1, mahasiswa mampu menjelaskan sistem informasi akuntansi dengan tinjauan menyeluruh, yaitu dengan kode S8, S9, P6, KU1, dan KU8. CPNK 2, mahasiswa mampu menjelaskan dan menggambarkan teknik dan perancangan sistem S8, S9, P6, KU1, KU2, dan KU8. CPNK 3, mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis teknik penipuan dan penyalahgunaan komputer S8, S9, KU1, dan KU8. CPNK 4, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis pengendalian sistem informasi akuntansi S8, S9, S10, KU1, dan KU8. CPNK 5, mahasiswa mampu menganalisis dan merancang siklus akuntansi dalam sistem informasi akuntansi yaitu S8, S9, KU1, KU8, dan KU9. Dalam CPNK 6, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis tata kelola teknologi informasi yaitu S8, S9, KU1, dan KU8. Adapun materi pembelajaran terdiri dari pertemuan 1 dan 2, konsep dasar sistem informasi akuntansi, sebuah tinjauan menyeluruh. Pertemuan 3, blockchain, cloud computing, dan ERP. Pertemuan 4, etika, fraud, dan pengendalian internal. Pertemuan 5, sistem informasi audit. Pertemuan 6 dan 7, teknik metode perancangan sistem. Ujian tengah semester adalah di pertemuan 8. Pertemuan 9 dan 10 adalah database management system atau DBMS. Pertemuan 11, siklus pendapatan berupa penjualan dan penerimaan kas. Untuk pertemuan 12, siklus pengeluaran terdiri dari pembelian dan pengeluaran kas. Pertemuan 13, siklus produksi. Pertemuan ke-14, siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian. Pertemuan ke-15, tata kelola teknologi informasi. Pertemuan ke-16, dilakukanlah ujian akhir semester. Adapun sistem pembelajaran dan metode pembelajarannya adalah pertama adalah luring atau tatap muka secara offline. Yang kedua adalah metode pembelajaran dengan cara contextual learning, small group discussion, problem-based learning, serta student-centered learning. Adapun sistem penilaiannya adalah untuk kehadiran 10%, partisipasi 10%,
kuis 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 25%, dengan total 100%. Demikianlah penjabaran delivery, interaction, and assessment pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Selanjutnya akan ditayangkan pengajaran mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Selamat menyaksikan. Mata kuliah ini kita akan berdoa dulu ya, seperti biasa, kebiasaan yang ada di kampus kita, sehingga nanti belajar kita lancar ya. Baik, untuk doa hari ini yang mimpin adalah Esa ya. Oke, baik, kita mulai dengan sikap kita berdoa ya. Silakan Esa. Dalam nama terima kasih ya. Baik, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Apa kabarnya? Kabar baik. Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi pertemuan kedua. Karena minggu lalu kita udah masuk pertemuan pertama. Karena ini pertemuan kedua, kita akan bahas lagi lanjutan dari pertemuan yang pertama. Nah, untuk itu sebelum dimulai, saya akan absen dulu ya dari add link kalian ya, dari LMS-nya. Baik, Grobis, Yovanda, Andi Pratama hadir? Enggak ada ya. Ada yang tahu kemana Gregorius? Tidak ada update berita, baiklah. Francisca Merista Wulandari hadir. Vanessa Florencia hadir. Marsanda Karista Hermawan hadir. Stefani Saptaningrum baik. Andreas Dwi Septian baik. Aquina Sekarnawang Tias baik. Esa Kurniawan baik. Rafael Kris baik hadir. Sonorita Risma Riscaya baik. Paulina Dia Kusumaningrum Anda sendiri terbitan ya, ini ada di sini. Kemudian ini buku saya sudah terbit, nah ada di sini ya. Kemudian lalu nanti, nah ini ya, mahasiswa mampu mereview, mengetahui, menjelaskan, menganalisis, memecahkan short case, konsep dasar sistem akuntansi sebuah tinjauan menyeluruh. Nah untuk itu, namun sebelumnya saya balik lagi ke sini. Nah karena ini adalah mata kuliah yang berisi mengenai CPMK 1 ya, mampu menjelaskan sistem informasi akuntansi dengan tinjauan menyeluruh. Pada kategori S8 yaitu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. S9 adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. P6 adalah mampu memformalisasikan permasalahan di perusahaan berdasarkan konsep yang terkait di bidang SIA, mendokumentasikan sistem penipuan dan penyalahgunaan komputer, pengendalian SIA, berbagai jenis siklus SIA, dan proses pengembangan sistem. Kemudian KU1 mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian KU8 mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Nah ini adalah yang harus dicapai dalam CPL Prodi. Tadi saya sudah bicarakan ke CPMK-nya yang pertama. Minggu lalu saya sudah share ya, sudah di-share dan lalu udah ada di add-link-nya. Masih ingat nggak materi lalu? Bahwa sistem itu seperti ini ya. Jadi kalau Anda pernah tahu sistem informasi itu berarti Anda bicara apa di sini? Ada hal yang harus diubah ya. Dari proses manual ke otomatis ya. Karena ini sudah umum zaman sekarang ya, jadi tidak ada lagi yang namanya sifat manual. Manual tertentu saja, tapi kayaknya udah mulai ditinggalkan ya. Apalagi udah zaman masuk ke disrupsi ya, teknologi disruption ya. Nah, penggunaan teknologi informasi di bidang akuntansi itu wajib. Nah, untuk itu kegiatan belajarnya saya ulangi lagi ya, refresh, SKU informasi,
akuntansi, sistem informasi akuntansi, alasan mengapa mempelajari sistem informasi, sama ciri-ciri sistem. Saya lanjutkan informasi akuntansi, lalu nanti jenis-jenis sistem informasi value chain. Ya, baik. Ada yang tahu pengertian sistem apa? Silakan. Siapa yang tahu? Gak apa-apa, salah juga tidak masalah. Jadi refresh saja minggu lalu. Sistem adalah, nanti kita satukan jawaban Anda. Silakan boleh. Informasi adalah data yang telah diolah, diproses, dan diorganisasikan sehingga menjadi sesuatu yang bermakna, bermanfaat bagi penerimanya. Ya, biasanya itu informasi berupa kayak keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai dan pesan. Baik, betul ya. Ini jawabannya lengkap ya. Informasi, sistem informasi akuntansi. Nah, kayaknya harus di luar kepala ya, karena jurusan akuntansi apa coba jurusan akuntansi? Atau akuntansi itu apa sih? Dimulai dari kata-kata apa? Akuntansi adalah, silakan Mbak. Akuntansi itu merupakan suatu seni pendapatan, pengklasifikasian dan penghitungan dalam cara yang signifikan dan satuan mata uang mengenai transaksi yang sebagian besar memiliki sifat keuangan yang kemudian diinterpretasikan. Baik, terima kasih. Ya, jawabannya benar semua ya. Baik ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Kita langsung saja karena sudah pernah dipelajari. Oke, bukan menyimpan data, mengubah data, lalu menyediakan pengendalian yang cukup. Nah, itu tadi ya. Jadi yang paling penting adalah setelah itu dibuat, dikumpulkan, diubah, nanti dia akan melakukan, jangan lupa, kontrol. Ya, untuk mengamankan aset data dan organisasi. Ya. Subsistemnya. Nah, di bawah sistem, lalu subsistem lagi. Nah, ini nih macam-macamnya ya. Ya, jadi ada pendapatan, pengeluaran, produksi, penggajian sampai ke pelaporan. Oke. Selanjutnya adalah, nah ini adalah namanya value chain, rantai nilai. Ini di setiap perusahaan pasti ada ya. Ya, jadi namanya inbound logistik, operation, outbound marketing, dan jasa. Ini nanti ada yang namanya primary dan support activity. Ya, ini diperlukan dalam perusahaan. Jadi apa namanya? Yaitu pertambahan nilai pada produk dan didapat dengan mengerjakan serangkaian aktivitas. Seperti itu ya. Nah, sistem informasi, bagian akuntansi, dan mahasiswa akuntansi. Peran sistem informasi, tujuan pengembangan sistem informasi, manfaat, pengaplikasian, pengambilan keputusan, dan pengguna SIA dan hasil informasinya. Ya, kita lihat di sini. Siapa saja yang harus mempelajari SIA? Nah, ini udah dibilang nih. Mahasiswa akuntansi. Nah, ya, yang mengerti konsep sistem informasi dapat menjadi, lihat, seorang perancang sistem. Nah, itu sudah dipertegas di awal. Jadi kalian harus beruntung, sudah beruntung banget. Dapat ilmu akuntansi, dapat ilmu juga harus bisa merancang. Ya, karena apa? Kita udah bicara teknologi sekarang. Tidak lagi namanya mahasiswa akuntansi ngomongin tentang hanya pembukuan saja, tapi harus tahu juga tentang sistem dan teknologinya. Ya, kelompok isinya tentang penjualan, pembelian sama keuangan. Ya, silakan berbentuk, boleh bergeser. Isinya 5 ya. 5 cukup? Cukup ya, ganjil dulu ya. Oke, silakan. Nanti kelihatan bedanya. Ya. Silakan, kalau kesulitan boleh saya ditanya. Oke, boleh berdasarkan analisisnya dulu, boleh? Analisisnya ada? Oke, sudah punya ya. Nah, ya boleh, siap. Oh, udah punya ya, nanti boleh disebutin ya. Baik, sudah disiapkan semuanya. Nanti siap-siap ya ketuanya membuat apa inputnya, prosesnya, apa outputnya. Baik. Boleh kita coba kelompok yang pertama. Boleh dijawab inputnya apa, prosesnya apa, outputnya apa?
Baik, siapa yang mau memberikan jawaban kelompok Anda? Stephanie, boleh dicoba Stephanie. Oke, supaya saya tidak lupa, saya tulis inputnya ya. Silakan, ini sistem penjualan ya. Oke, penjualan. Penjualan apa? Boleh tahu? Penjualan tunai. Tunai, boleh. Inputnya apa? Silakan. Input itu input data konsumen. Itu tadi mic-nya sudah. Oh ya. Baik, input data konsumen, boleh? Ya. Terus, Lalu setelah itu prosesnya yaitu masuk ke gudang, di gudang ini ngapain? Data gudang ya? memberikan data barang. Oh, berarti di sini masih input dia. Data Ya, data barang juga di ya. Ada lagi selain itu? Setelah itu ada lagi data konsumen, data barang. Pokoknya dia bukan proses tambah, minus, kurang, kali. Nah, ada lagi? Data habis ya? Oh, cuma 2 aja. Oke, baik. Selanjutnya prosesnya apa? Setelah tadi ke gudang, udah input data konsumen dan data barang, lalu ke PO, Bu. Input PO, boleh proses ya. Penjualan, ya. PO ini apa? Boleh tahu nggak? Apa ini? Pas purchase order ya? Iya. Oke. Purchase order. Oke, selanjutnya ada lagi? Lalu setelah PO itu operator melanjutkan dengan menginput data transaksi penjualan. Oke, penjualan. Oke, ada lagi? Ini proses masih ya? Ya, setelah Selanjutnya? itu ada input data pengiriman. Pengiriman. Oh, berarti dari penjualan kita ke pengiriman. Berarti di sini ini transaksi. Oke, ada lagi? Setelah itu input jurnal. Jurnal, proses. Terus Kemudian input buku besar. BB, buku besar. Terus Kemudian input laporan. oh, stop. Tadi kalau laporan tadi dia berupa apa namanya tadi? Output ya? Ya, Nah, output berarti itu kita udah masuk ke laporan ya, output ya. Oke, bagus. Udah mulai paham ini. Sekarang outputnya apa? Yang dihasilkan, mau dihasilkan laporan dari sistem informasi akuntansi penjualan tunai. Laporan apa yang dihasilkan? Laporan penjualan. Laporan penjualan, Laporan pengiriman. laporan pengiriman, Laporan persediaan. laporan persediaan, Lalu ada laporan operasional. laporan operasional. Oke, udah mulai paham ya. Keuangan, rasio keuangan. Rasio keuangan. Oh, main rasio ya. Ya, Bu. Oke, saya tulis. Inputnya apa? Data Kalau apa? data ROI, Data ROI atau ROI, ini? ROI. Nah, data ROI ada. ada, Data apa lagi? data cash ratio, CR. Oke, data apa lagi? current ratio, Cash ratio dibedain. Oke, ada lagi? perputaran total aset, Eh, singkatannya boleh tahu? TATO, Tato, boleh tato. Ada lagi? perputaran persediaan, PP, PP. Oke. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? CP, CP juga ada? Oh, ada. banyak ya? Collection period, Oh, collection period. Prosesnya cukup itu? cukup. Cukup. Proses ada lagi yang mau ditambahin? Proses Hitung ya? hitung, iya Bu, hitung. Oke. Karena tadi saya udah kasih tahu create tadi atau prosesnya hitung ya. Hitung boleh. Hitung apa? Hitung ROI ya? Iya, Oke, hitung CR gitu ya? iya, Oke, hitung seterusnya ya? iya, Oke lah, oke dan seterusnya. Oh, udah mulai tahu ya? siap. Oke, siap. Lalu outputnya berupa apa? Boleh tahu hasilnya? Laporan analisis, Laporan analisis. Ada lagi? Cuma satu?
Laporan analisis. Masing-masing itu, Bu. Oke, masing-masing ya. Iya. Oke, masing-masing. Oke. Nah ya. Wah, udah paham ya. Masukin input to data boleh. Proses hitung, Bu. Oke, proses ada hitung, ada update, Bu. Boleh silakan. Update tambahin ya, atau update. Boleh ya. Outputnya berupa apa? Laporan, Bu, masing-masing. Ya, betul sekali. Ya. Baik, terima kasih. Bagus. Good, bagus. Boleh kita balik lagi ke kursinya seperti semula. Karena udah selesai. Kita lanjut lagi materinya. Nanti akan menjadi suatu sistem yang akan diolah. Ya. Oke, baik. Nggak lanjut, nah investasi bodong ternyata ikut mahasiswanya ya. Baik, selanjutnya ya. Benar nggak sih? Kan ada investasi bodong beli saham ya. Kuliah juga investasi enggak? Jadi jangan harus selesai, kalau enggak investasi bodong ya. Apa, Bu? Kok bisa? Enggak lanjut. Bohongin orang tua, bener? Bener ya. Oke, jangan sampai terciduk investasi bodong. Oke. Oke, selanjutnya. Oke, ini terakhir ya. Sistem punya informasi tadi udah kita jelasin. Jangan lupa ada soft copy, hard copy ya. Ada dokumen. Jangan lupa rekaman. Ada laporan tadi udah dikasih tahu ya. Bu, kita punya laporan, bagus. Jadi dokumentasikan. Lalu nanti jangan lupa karena kita masih menganalisis, jangan lupa nanti kita menggunakan sistem atau software yang bisa membantu dalam mengolah sistem yang sudah Anda bicarakan nanti ya. Baik, selanjutnya kita lihat sepertinya udah selesai. Ada pertanyaan yang mau disampaikan? Silakan. Sebelum tidak ada. Oke, baik. Kalau begitu karena tadi sudah mengikuti mata kuliah saya, boleh kita kuis sebentar 5 soal. Oke, ya silakan keluarkan kertas lembarnya. Sebenarnya, oke, nanti dikumpul ya, ketua kelas nanti ambil kumpul ya. Oke, dibatasin waktu saja. Oke, silakan tulis, ambil penanya. Oke, baik. Kita coba lagi nanti untuk menguji sampai di mana Anda tadi bisa menerima informasi dari dosen Anda. Sudah? Baik. Oh, sudah. Penanya tolong ya. Tulis nama kelasnya. Ya, sehingga tulis kuis pertama. Ya, kuis pertama. Jangan tidak tulis nama, nanti salah memberi nilai dosennya. Baik, soal pertama. Apa pengertian sistem? Oke, saya tunggu 2 menit, singkat saja. Apa pengertian sistem? Ya. Singkat saja. Singkat saja, dari apa yang materi yang Anda berikan itu singkat saja. Oke. Oh, saya lupa. Laptopnya boleh ditutup sebentar? Iya, nanti terganggu. Oke. Tingkat-tingkatnya, ketua kelasnya maksudnya. Ketua kelasnya boleh dikumpul, tolong. Ya, nanti ini saya kembalikan minggu depan ya. Ya, oke. Baik. Silakan. Oke, ya, nanti saya kembalikan minggu depan. Oke. Baik, terima kasih. Baik, udah kuis. Oke, baik. Sekarang saya mau nyimpulkan ya materi hari ini ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa pembelajaran konsep dasar sistem akuntansi, sistem informasi akuntansi tinjauan menyeluruh, kita akan membahas dari awal bagaimana sistem itu terbentuk, bagaimana siapa pengguna sistem, bagaimana batasan sistem tersebut, kemudian adanya pengembangan sistem. Ketika sistem itu sudah mulai tidak lagi mampu untuk digunakan atau sistem baru, dibeli baru, benar-benar baru, kemudian atau kombinasinya.
Selanjutnya kita juga akan mempelajari tadi sudah, yaitu perbedaan antara input, proses, dan output sampai penggunaan medianya, ya. Oke, untuk selanjutnya adalah tugas. Nanti boleh cek di LMS add link-nya ya. Ada tugas di situ, studi kasus. Kerjanya secara kelompok, kelompoknya bebas pilih, yang pasti ganjil ya. Ganjil saja, jangan genap ya. Kemudian di situ sudah juga ada bagaimana cara pengumpulannya dengan tepat waktu, ya. Tulis tangan supaya tidak terjadi manipulasi, ya. Tulis tangan. Capek, iya Bu, capek, nggak apa-apa, ya bagus, ya. Nah, kenapa begitu? Biar terjadi bahwa anak ini menulis dengan baik, ya. Baik, untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih. Kita tutup ya pembelajaran hari ini. Karena tadi diawali dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Silakan Esa pimpin doa. Untuk perkembangan bisa mengusahakan dalam melakukan dan berjalan Demikianlah pembelajaran sistem informasi akuntansi hari ini. Terima kasih atas kedatangannya di ruangan ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Untuk itu selamat pagi semuanya. Baik, terima kasih. Demikianlah video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Selamat siang.